kita dipindahkan kepada makam dasar, usul yang hakiki, pondasi yang sangat kuat dalam perjalanan hidup kita, yaitu kita diberikan murad oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kasat yang benar pada makam ini. Apabila kasat kita telah benar, maka kita akan diberikan murad, diperjalankan oleh Allah, diberi kehendak-kehendak, ditasarruf ilahiyah oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastahdihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Jamaah salat Isya yang Allah muliakan, jamaah majlis pengkajian tauhid tasawuf pada khususnya dan pada umumnya seluruh para jamaah yang berhadir di masjid yang Allah muliakan ini. Mula-mula marilah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta tidak henti-hentinya kita juga mengucapkan doa dan terima kasih kepada guru kita bersama yang telah selalu membimbing kita lahir dan batin di dalam menitih perjalanan kehidupan sehari-hari, terutama bagi orang yang bertauhid tasawuf, yaitu guru kita bersama Abu Ya Syekh Haji Amran Wali, para keluarganya, para khalifahnya, para walinya semua. Amin. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, beribu-ribu taufik yang telah Abu Ya tulis kepada kita, maka telah terjadi tasarruf ilahiyah pada hari atau pada malam yang mulia ini. Kita dimintakan kepada oleh Abu Ya untuk menjelaskan tentang perjalanan kehidupan sehari-hari kita, terutama bagi kita orang bertauhid tasawuf. Ini sangat cocok karena baru saja kita menjalani perjalanan yang cukup besar, yaitu mencari seorang pemimpin bangsa dan juga mengutus perwakilan-perwakilan dari daerah sampai kepada RI 1, sampai kepada Dewan Legislatif dan DPD-nya. Nah, setelah ini telah kita bertawakal kepada Allah dan kita telah melakukan apa yang kita lakukan, maka Abu Ya menyampaikan kepada kita, jangan berlama-lama di situ. Jangan berlama-lama di situ. Karena semua yang terjadi itu telah terjadi tasarruf pada azalinya. Sudah menjadi takdir azali daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita orang baik, berbuat baik sangat banyak, kita dikenal di mana-mana, tokoh bangsa banyak membantu,
tapi kenyataannya kita memberikan bantuan yang banyak, kita minta dipilih. Waktu kita minta dipilih, Allah menegakkan keadilan di atas kita. Yang pilih Firaun. Bantuan puluhan ribu, 20.000, yang pilih Firaun. Maknanya tasarruf ilahiyah Allah letakkan pada kita. Allah tegakkan satu takdir ilahiyah kepada kita. Dengan makna kita harus dapat kita pahami. Terkadang bukan karena salah, tetapi kita sudah benar secara syariat kita menjalankan. Namun karena tasarruf ilahiyah itu berlaku kepada kita, terkadang sesuai syariat, terkadang tidak pernah kita duga-duga. Dan kalau terjadi pada hari ini kalah, dengan makna Allah telah menaruh keadilannya pada kita. Dengan makna Allah sangat sayang kepada kita. Allah ingin memberikan pahala. Allah ingin meletakkan pahala yang cukup besar. Ini yang tidak hidup rahasia-rahasia taubat kita. Rahasia-rahasia basirah kita tidak hidup di dalam kita berjalan sehari-hari. Kadang kita ragu, kadang kita marah, kadang kita menuntut, kadang kita protes. Padahal Allah sudah meletakkan tasarruf ilahiyah kepada kita. Yaitu takdir ilahi telah Allah letakkan pada kita. Tidak berubah pada azal. Oleh karenanya kalau kita taubat dari perjalanan hidup kita, makanya kalau kita lihat perintah taubat di dalam Al-Quran, kalau ada kesalahan Allah menggunakan kata secara umum wasari'u ilal maghfirah, cepat-cepat minta ampun. Namun orang mukmin ini siap kalam daripada Al-Quran. Kita kala urun mukmin dibegah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu. Akan ditaubat orang mukmin. Orang mukmin itu tidak salah. Akan ditaubat dalam perjalanan hidupnya. Itip uro khatib berpegah, wahai orang-orang beriman semayang. Ayo tapi semayang orang beriman ini. Bukan berpegah luar yang hana semayang. Harus bunyi ayat ni, hai orang-orang luar yang nak semayang, semayang. Mana? Khutbah tapi-tapi. Wahai orang-orang bermukmin, jamaah Jumaat yang Allah muliakan, taubatlah. Kan sampai ke taubat? Taubat. Taubat yang bagaimana? Taubat ketika kena tasarruf ilahiyah dalam perjalanan hidup. Lalu tanya masa di dalam caleg. Dan Allah kena tegakkan keadilan, kena jok pahala yang lebih raya. Seharusnya basyirah mata hati kita itu hidup. Jadi kita tidak perlu gundah gulana. Maka harus cepat-cepat, terutama kita orang tasawuf, kembali kepada ma'rifat. Pengenalan yang sejatinya kenal. Bukan secara ilmu pengetahuan. Karena kita berpikir secara ilmu pengetahuan, maka kita akan stagnan. Maka kita akan berputar di situ terus. Menyo tajak kantor dia dari rumah kantor, dari kantor rumah, dari rumah kantor, dari kantor rumah, dari rumah kantor, dari kantor rumah. Tak sampai secara ilmu pengetahuan.
ilmu pengetahuan, demikian terus. Tapi kalau ma'rifat tidak demikian. Maka di dalam ma'rifat ini harus betul-betul kita camkan di dalam hati, terutama orang tauhid tasawuf. Maka Abuya memberikan materi pada malam ini adalah perjalanan kehidupan sehari-hari bagi orang yang bertauhid tasawuf. Tapi ternyata Abuya mengkuncinya pada tasaruf ilahiyah. Karena perubahan, setiap perubahan, baik dan buruk, awal dan akhir, zahir dan batin, dia terlepas daripada pengaruh tasaruf ilahiyah dan takdir ilahi. Mengapa ada yang sibuk lah? Kerana kuasai alam, kerana kuasai bumi, kerana taubat dari segala kesalahan-kesalahan. Kenapa kita terlalu repot dengan makhluk? Maka wahai orang beriman, baik kat taubat, baik kat keperhatikan makhluk, tak selesaikan perkara dengan makhluk, ngelun hana. Jangan begah. Maka ditaubat orang-orang beriman. Maka makalah Abuya yang singkat ini sebenarnya Abuya ingin memperhatikan, ingin mengajarkan bagaimana perjalanan hidup seorang bertauhid tasawuf kembali bermakrifat. Seharusnya malamnya kendun syarah haji. Sebab kembali kepada makrifat ini makam nihayah, makam penghabisan. Karena makam yang awal, yaitu akhir daripada makam awal, di dalam rukun iman gedanyo gebagi leheboh ilahiyah, nubuah dan perkara-perkara sam'iyat. Ilahiyah ketuhanan, nubuah kenabian, perkara-perkara gaib tentang mati, getanyang dalam kubur, gebangkit dalam kubur dan sebagainya, perkara-perkara kegaiban lain, kedekatan hati dengan Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu hati dan perjalanan-perjalanan hati kepada Allah, batin lahir itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Problema-problema kegaiban ini itu disebut dengan sam'iyat. Maka dengan makna sama adalah apabila kita sudah diperdengarkan hal-hal kegaiban ini pada diri kita, maka kita telah berada pada akhir makam bidayah. Makanya lo yakin uru-urunya bahkan geblo dia cerita sahabat Nabi jangan geblo jok ke rumah cina cerita tentang bagaimana siksa kubur, cina cerita bagaimana kehidupan para anbiya alaihi salam, cina cerita dengar. Namun Abuya pernah ketulis mendengarnya nak bahaya, punya iktirat mati langsung. Lagi dia ni dengar dari Rasulullah. Semeji itulah. Ai dengar-dengar mati nak tempat. Ada bahaya pendengaran.
Nyo kira-kira ada dengar sesuatu nak penolakan. Beda-beda dengar. Kerana tengok tasarruf ilahiyah itu berjalan. Kadang-kadang hak ke dengar, pendengar ditanya. Kerana tasarruf ilahiyah itu menarik kita. Takdir azali membawa kita. Pet hak dah dengar. Tapi begitu makam simak kita ada dengar. Maka setelah habis daripada makam bidayah iaitu simak, maka Allah buka pintu-pintu hati, pintu-pintu batin. Setelah dibuka oleh Allah pintu-pintu batin katanya, maka kita maknanya telah berada kepada makam yang namanya gundah. Gundah puruh dong kesiksanya. Gundah tanya pakan dalu pulung bro, pulungnya pulung je. Pulung kasalahnya. Dan tunggu imam kalau berpelupeng caleng masjidnya pun kibah gundah dia. Gundah terus gundah. Keadaan batin. Tapi akhir daripada kehidupan, akhir daripada makam ini adalah terjadi gemar. Hati selaku gemar. Rupanya dengar dan sampai-sampai letrik ada gemar. Perempuan dia gundah gulana. Nyo beralih abuya puda dia. Rata orang dah hidup sahur, dah kalan, retret, habis hidup pempek, hana lebih. Kakak ni usah. Ikut jalan lalu. Nak menang ya. Sejak ada hidup sahur, ada beda lebih ada hidup sahur. Macam kakak ni usah. Gundah ni. Ibu dengar ni, pula ibu kalan ni, ibu dengar ibu kalan. Namun perjalanan itu tetap kepada abuyah kembali kepada makrifat, pengalaman yang hakiki. Maka akan gemar. Setelah gemar, maka makam selanjutnya adalah terjadi yang namanya makam muamalah. Tering hati bermuamalah. Muamalah batin. Maka nampaklah riayah, terpelihara. Perjalanan hidup kita mulai sudah terpelihara. Orang riayah ini dimulai dengan ilmu yang benar. Telaah riwayat yang benar. Riwayat dalam Al-Quran, riwayat dalam hadis ditelaah dengan benar. Sebab ahli riwayat pada akhirnya akan jadi ahli riayat. Walaupun perjalanan hidup kita susah, tapi kita akan terpelihara. Makam muamalah yang pertama. Maka makam yang terakhir kita akan terjadi orang-orang yang taslim. Kita menerima keputusan-keputusan itu. Apabila sempurna taslim kita, maka Allah pindahkan kita dari makam penyerahan yang totalitas kepada makam akhlak. Akhlak batin. Dan akhlak zahir, sujud. Ikut katanya. Sujud. Katanya berakhir pilih. Jika tanya anaknya batin anak kaya. Akhlak batin ditandai dengan kesabaran yang cukup tinggi. Anak dipilih sabar tanya. Tak bantu kau pergi pasar.
Icupeng dah bantu, dah drop pencurinya. Rupanya awaknya lei lehero. Ibalik itu doh. Akhirnya katanya cumi-cu. Yang dipo yang nyanpi menan si mengaku. Oh nyodro ni berarti. Tak kenang dah nyodro. Jadi sih malah hedro saksi di drop juga nyo. Maka ketika akhlak yang tinggi, saya harus sabar hal-hal yang demikian. Karena tasarruf ilahiyah dalam perjalanan hidupnya berlaku kepada saya. Tegakkan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gepeduk dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Gepeduk susah terkadang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin menampakkan sifat kasih sayangnya, sifat karamnya yang mulia, sifat pemaafnya. Sebenarnya dia menunjukkan dirinya, pengenalan yang asli. Kagak pegah lihat buya kembali kepada makrifat. Tapi betul-betul harus sabar. Dari sabar maka kita akan diakhiri oleh satu makam dengan imbisat. Makam imbisat adalah makam keterbukaan. Terbuka dia. Malum kata lu alhamdulillah. Dia ya dah berkata lu malik. Tak pegah salah malik. Tak pegah menu malik yang sesungguhnya. Kata lu dia. Imbisat terbuka. Karena syarat persahabatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia harus imbisat. Karena suhbah itu terjadi dengan dua hal. Satu, dia harus mesra, dekat, sangat dekat. Dan juga dia harus segan. Harus terbuka imbisan. Akhirnya dari sabar dia terbuka dengan imbisan. Nyo, dun hanapeng kalinya. Imbisan. Karena kita harus terbuka dengan teman. Biar nampak apa yang terbuka, terbuka. Open. Dia menerima segalanya. Harus lapang dada. Di atas sabar. Maka selanjutnya kita dipindahkan kepada makam dasar usul yang hakiki, pondasi yang sangat kuat dalam perjalanan hidup kita, yaitu kita diberikan murad oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kasat yang benar pada makam ini. Apabila kasat kita telah benar, maka kita akan diberikan murad, diperjalankan oleh Allah, diberi kehendak-kehendak, ditasarruf ilahiyah oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Maka ketika Allah memberikan kehendak-kehendak itu, baik atau salah, buruk atau tidak, maka sesungguhnya Allah ingin menampakkan jalalnya, jamalnya, ilimnya, bahwa dia lembut, dia penyayang, dia fadal, dia ingin memberi pahala atas kesabaran. Itu rahasia dari rahasia perjalanan yang tinggi. Kadang-kadang ada yang mengerutu, protes, hakim, dia dah tak boleh lo, kadang salah hakim, hakimnya salah, hakimnya sogok, hakim je sogok, hakimnya padahal murad diiradahkan ke takdir danyo dalam takdir azali, kidam azaliyah.
Nya maksud Abu Ya dalam perjalanan hidup. Wow, bak makrifat tengku. Kenal yang sesungguhnya. Maka apabila usul ini sudah sangat kuat, kita dikehendak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makam kita akan berpindah daripada makam usul kepada makam audiat, alur. Kita sudah mendapat alur. Menyoi kamalu kaimaha idrun, sudah jelas alur-alurnya. Perjalanan hidup kita yang telah beralur ini, maka awalnya disebut kita diberikan makam ihsan, dan akhirnya adalah diberikan satu himmah yang sangat kuat dalam perjalanan hidup kita. Apabila himmah ini kuat, himmah ini adalah sebuah kasat, ya, dan azam yang bersatu. Dia tidak melihat ke kiri dan ke kanan seperti busur. Begitu ditarik, begitu lurus himmahnya dalam berjalan, dalam berbagai tantangan. Itu himmah. Artinya dia sudah punya alur. Maka hadirin jemaah yang Allah muliakan, apabila himmah ini kuat, maka selanjutnya Allah akan memberi perjalanan yang namanya makam hal atau makam kelakuan yang datang pada hati kita, pada diri kita, pada roh kita. Ini awalnya adalah makam ini dengan mahabbah, dan akhirnya adalah dengan zuk. Maka selanjutnya apabila rasa itu sangat kuat pada kita, maka kita menjadi makam walayat. Makam walayat ini makam wali-wali. Maka wali MBDT ini makamnya. Kalau kami ini menjelas-jelaskan saja, bukan makam kami ini. Ini makam wali, makam walayat. Maka pada makam walayat ini disebut makam dekat. Maka para wali-wali ini sangat dekat dengan Abu Ya, sangat dekat dengan orang-orang soleh, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ditandai dengan kerlingan hatinya, kerlingan hatinya ke situ, kepada hak. Itu awalnya. Akhirnya dia akan tamkin. Makna tamkin, dia menafikan talwin. Kalau ada terjadi hal-hal demikian, dia tidak akan protes. Meskipun pertama dia hanya protes kepada syariat, namun setelah syariat itu diprotes tetapi tetap seperti itu, dia langsung mengikuti tasarruf ilahiyah, kembali kepada makrifat yang benar. Itu sudah murad daripada Allah, itu sudah kadar daripada Allah, itu sudah tasarruf ilahiyah. Maka dia tamkin, tidak talwin, tidak goyang. Dia tetap dalam tauhid tasawuf. Maka apabila sudah tamkin, maka dia akan mendapatkan makam hakikat. Dia akan mukasyafah, dan selanjutnya dia akan terjadi impisal. Dia akan terjadi yang namanya tasarruf ilahiyah yang betul-betul. Apa itu impisal? Impisal, gugur resam makhluk. Maka apabila tasarruf ini telah berlaku pada dirinya, maka hadirin jamaah yang Allah muliakan, maka selanjutnya dia dapat mengenal dengan sebenar-benar kenal. Inilah yang disebut awaluddin ma'rifatullah.
Ini kata Abuya, kembali kepada ma'rifat. Nah, karena ini tasarruf, perjalanan hidup sampai yang ini secara impisal. Apabila telah gugur, sebab gugur kenapa? Sebab terjadi ittisal. Kalau sudah ittisal, itu sudah makam asma dan sifat wahidiyah. Maka apabila dia gugur daripada itu, maka terjadinya impisal, gugur sifat makhluk. Terjadilah dia kenal dengan sebenar kenal, maka dia akan fana. Apa itu fana? Seperti emas, kotoran-kotorannya hancur, terus dia lihat hancur. Yang terlihat baka, wa yabqa wajhu Rabbi Dzul Jalali wal Ikram. Dia terlihat itu. Maka dia akan sangat tahqiq. Bahkan dia ulang-ulang lagi ditanya. Dia minta agar tahqiq itu sebenarnya. Seperti Nabi Ibrahim. Ya Allah, jidna pulumah kaifa tuhyil mauta. Nya lagi. Iban cara ada pulih urang mati. Minta tahqiq. Anda dapat deh kata Nabi Ibrahim, anda dapat deh kata Ibrahim kepada Allah. Lihat ma'inna qalbi, untuk tenang hati lu. Tahqiq. Kalau seorang orang sudah benar-benar tahqiq, maka dia selanjutnya dia akan ditalbiskan, dipakai pakaian rajanya. Pakaian ma'rifat itu dipakai padanya. Coba bayangkan nengku. Nyatanya aku pakai pakaian jenderal ke ban, dia tiurai dabe. Tak pakai baju Pak Iliyah, dajak kena dia tiurai dabe dia. Tarung pakaian. Ulam itu yang asli. Apabila Allah telah mempakaikan pakaian ma'rifat itu pada kita, maka kita akan mengenalkan talbis wujud itu. Kita akan menjadi kutub wujud. Ini perjalanan ma'rifat. Saya pikir makam nihayah ini kita tidak dijelaskan. Kita bagaimana tasarruf ilahiyah. Apabila terjadi apapun kepada kita, kita kembali kepada makam ma'rifat ini. Ini maksud Abuya. Wah kena. Walaupun dia talu dalam jalan, dajak betul kaipoh lego. Yang tengku dah semua but kai fitnah lego. Yang kamurat tayong. Kagak pedang takdir ilahi pada tayong. Maka kagak pegah wahai urung-urung yang mukmin, tubu ila Allah taubatan nasuha. Baik kata taubat dari dosa, nyan makhluk. Baik kata taubat tentang neraka, nyan kami tak ayat-ayat neraka selesai. Kahandam ka taubat baklun. Jadi mior herd punun, rot uwi, ikun lego. Nya hanadir le deo. Maka hanadir ka impisal kata tasarruf ilahiyah. Sudah gugur sifat makhluknya pada kita, sudah tidak ada. Nyan akhir gugur sifat makhluk untuk tasarruf ilahiyah yang benar. Nyan kena pegah dia Abuya. Nyo ajaran MPTT. Bek gaduh dayo tadang bak barang-barang fana. Dan dia akan agar bergugur. Jadi lom fikir ini nasihat daripada Abuya pada malam ini untuk semua kita. Di dalam mengarungi perjalanan hidup kita, jangan kita melihat itu baik, jangan kita melihat itu buruk, jangan kita melihat itu awal,
jangan kita melihat itu akhir. Jangan kita memandang apapun yang terjadi. Tapi pastinya kita harus mengenal yang sebenar-benar kenal. Kembali kepada makrifat. Takap berkongkongan. Walaupun terjadi yang talu, sampai belum main PTT. Saya tak tembang PTT menang-menang ni. Talu saya sejam, sempom mendum ni. Tertuh roh si roh ni na. Yang karena apa yang begah. Nampi ya haji Gunung Melayu. Nyan begah lok. Goyang ni. Pada kena pedang takdir ilahi kepada tanya. Nyo makalah abuya maksudnya. Abuya menyuruh menasihati terutama orang yang begah apa orangnya. Harus idang betul-betul. Kembali sampai nyo kena begah dia abuya. Sampai trek. Abuya pernah begah balon. Kalau nampak doktor, anak patih lelong sangat. Ika bupati gurung dalu kepedu. So anak yakin dah abuya. Namanya lon kat gotre abuya anak patih lain sang patih lain patih. Menang entah dengan kekun. Long masih anak patih. Tadi muka ke ceramah ke lonnya kan gawaro. Guna bergabur ragu orang ku Jainuddin gabuya ke jalan-jalan MPTT-nya. Jalan yang ke jiwa bak makrifat. Ragu orang nak kena pegah. Ragu hana malum ka padunggang tempok mau ya nak pegah ke mana. Nak urang gara-gara lalu gara-gara meno tubit bak ajaran yang hak. Buya gemai kedai bak dapat asli ada tubit. Makhluk dan nyonya tasarruf ilahiyah. Beda fikir kadang-kadang ada yang kata dengar dajak-jak. Kai itu pak doktornya. Kai tempat dia yang mede. Kai pegah mano, kai pegah made. Ya tempat syariat dia tak kai teguh. Nyonyan berlaku. Yang tak ada pada tasarruf ilahiyah. Baik berlama-lama abad dunianya. Tak berdepat dunia, berdepat. Karena mandum kegebi alur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan alur masing-masing. Dia punya doa yang berdohan. Tak ada alamatnya, tak ada je. Ya tu mandum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud abuya agar kita benar-benar kembali. Ya. Nahnu minallah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Adanallahu ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.